ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah ke-63. Surah Al-Munafiqun. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan dan digabungkan dengan orang-orang yang beriman sejati. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan melihat arti dan makna di balik judul Al-Munafiqun. Al-Munafiqun adalah satu kelompok manusia yang tidak menerima kebenaran dari Ilahi. Mereka menerima kebenaran hanya separuh hati. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak sepenuh hati menerima kebenaran dari Ilahi. Mereka beriman dengan mulut, tapi menolak dengan hati. Dengan perkataan lain, mereka beriman di permukaan, tetapi sebenarnya di dalam, di batin mereka belum menerima kebenaran itu. Jadi lain di mulut, lain di hati. Itu dapat kita lihat dari surah Al-Munafiqun ayat 1, 2, dan 3. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Allah menyaksikan orang munafik itu pendusta karena Allah tahu apa yang terbetik di hati mereka. Sedangkan di zahir, di permukaan, mereka bersyahadat, mereka masuk ke dalam komunitas muslim. Kenapa mereka memperlihatkan syahadat mereka? Supaya dapat bergabung dengan komunitas muslim lainnya. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ya, buruk sekali. Karena itu strategi yang baik, yang halus untuk dapat bergabung, tapi menolak dari dalam. Mereka musuh dalam selimut, seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Allah katakan, itulah dia orang-orang munafik. Tidak sepenuh hati menerima kebenaran. Mereka bersyahadat masuk ke dalam komunitas muslim hanya untuk diakui dan terhindar dari berbagai masalah. Dan mereka masuk, mereka membuat masalah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah al-munafiqun, sedangkan makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia agar mengevaluasi diri masing-masing
Jangan sampai tertular dengan penyakit kemunafikan. Jadi surah Al-Munafikun ini bukanlah untuk melihat orang-orang di luar sana. Sianu munafik, ini daftar orang munafik, bukan begitu. Tapi Al-Munafikun lebih menyadarkan kita. Pantaskah kita disebut orang beriman sebenarnya? Atau mungkin bias kemunafikan masih ada di hati kita. Nauzubillah min dzalik. Hal yang penting kita sadari adalah kemunafikan ini, orang-orang munafik itu bahkan ada di dekat para nabi. Jadi, orang-orang munafik dalam ayat ini justru berdekatan dengan nabi, bersyahadat dengan nabi. Orang-orang munafik ada di sekitar Madinah, seperti dikatakan di surah 9. Pada surah At-Taubah ayat 101 dikatakan begini. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui. Maksud agak jaringan. Tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Iya. Munafik ini keterlaluan sehingga mereka dapat menipu orang banyak. Mereka membuat masjid, tapi atas perintah Allah, Allah katakan hancurkan masjid itu. Seperti dikatakan di ayat 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Itulah keterlaluan kemunafikan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendirikan masjid, tapi bukan untuk tujuan masjid yang mulia, mengarahkan batin manusia bersama-sama seperti dikatakan pada penjelasan-penjelasan yang lalu. Untuk menghadap Allah sepenuh hati, mereka malah mendirikan masjid untuk mengelabui orang banyak, menyusun strategi untuk merusak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya masjid itu disebutkan masjid diror, masjid penimbul bencana, dan akhirnya itu dirobohkan. Itulah arti dari al-munafiqun, dan makna di baliknya menyadarkan kita agar berhati-hati jangan sampai di diri kita ada bias kemunafikan. Kita lanjut ke bagian kedua, hubungan judul sekarang dengan judul yang lalu. Bila judul yang lalu Al-Jumu'ah menjelaskan perintah agar kita mendengarkan titah ilahi secara formal. Jadi telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Al-Jumu'ah, hari Jumat, itu identik dengan khutbah yang disampaikan khotib, mengingatkan manusia pesan ilahi, yaitu menjaga keimanan, ketakwaan. Takwa yang artinya menjaga, jaga iman kita, jangan sampai
iman itu ternoda dengan kemunafikan. Dan khutbah berisi penjelasan ayat Allah, peringatan singkat tentang ayat Allah. Tapi orang maka itu judul yang lalu, maka judul sekarang mengingatkan. Kalau dulu judul yang kemarin menjelaskan hari Jumu'ah identik dengan khutbah, yaitu saat kita mendengar titah Allah, maka judul sekarang mengingatkan sikap manusia terhadap titah atau firman ilahi, yaitu meremehkannya. Jadi al-Jumu'ah, hari Jumat, hari tempat kita berkumpul menghadap Allah, sholat Jumat, mendengarkan khutbah, maka judul sekarang mengingatkan orang-orang yang menganggap sepi peringatan Allah sebenarnya telah terjangkit dengan sifat-sifat kemunafikan. Itulah makanya Rasulullah mengatakan man tarakal jumu'ati salasa marrat tahawunan. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan datang hadir di hari Jumat mendengarkan khutbah 3 kali berturut-turut menganggap remeh, maka kemunafikan telah bersarang di batinnya. Man taraka salasa jumu'atin tawiyatin mutahawinan. Orang-orang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan menganggap remeh, maka mereka telah terjangkit sifat kemunafikan. Pada surat 4 itu dikatakan begini. Surat 4 surah An-Nisa ayat 140 dikatakan وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. An-Nisa 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir, ya namanya pun sudah kafir, menolak. Pastilah mereka meremehkan firman Allah. Tapi orang-orang yang bergabung, bersikap sama dengan orang-orang kafir, itu adalah orang-orang munafik. Dan itu terlihat dari saat diperintahkan untuk mendengarkan titah ilahi melalui khutbah, mereka bermain-main. Na'udzubillah min dzalik. Allah katakan, kasih tahu mereka itu, siksa akan menanti mereka, seperti dikatakan di ayat 138-nya. 2 ayat sebelum ayat ini tadi. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu bahkan lebih parah dari orang-orang lain. Seperti ditegaskan di ayat 145-nya. 5 ayat setelah ayat yang kita baca di awal tadi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul yang lalu menjelaskan firman Allah yang harusnya kita perhatikan dengan baik. Dan judul sekarang mengingatkan ada orang-orang yang tidak peduli dengan firman ilahi. Nah, sebenarnya tentang munafik ini, itu apabila kita baca seluruh surat, itu ada menyentuh tentang kemunafikan, menyentuh tentang sifat manusia, sikap manusia menghadapi kebenaran. Dan al-munafik
Al-Munafikun, satu kelompok manusia ini dibuat namanya menjadi judul satu surat dari Al-Quran. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam menerima kebenaran. 3 sikap manusia dalam menerima kebenaran. Menerima sepenuh hati, zahir dan batin, itu namanya al-mu'minun, orang beriman. Jadi kalau ada al-mu'minun, itu adalah orang-orang yang beriman, menerima kebenaran dari Allah dengan sepenuh hati, maksudnya sama apa yang ada di zahir dengan di batin, sama di mulut, sama di hati. Ada pula orang-orang yang menolak dengan mulut dan dengan hati, namanya al-kafirun. Dan al-kafirun juga menjadi judul salah satu surat dalam Al-Quran. Kalau al-munafikun judul surat ke-63, maka al-kafirun, al-munafikun surah ke-63, al-kafirun surat 109. Jadi surah 109 sudah masuk ke area juz amma, juz 30. Sering kita mendengar dan membacanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah 109 itu judulnya Al-Kafirun. Kalau sekarang 63 Al-Munafiqun. Sama-sama menolak. Makanya disamakan Allah orang munafik dengan orang kafir. Orang beriman dengan sebenarnya itu ada juga judulnya. Al-Mu'minun itu adalah menjadi judul surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman sejati. Jadi sekali lagi, bila judul surah yang lalu Al-Jumu'ah menjelaskan tentang titah Allah yang disampaikan pada khutbah di hari Jumu'ah, maka Al-Munafikun mengingatkan sikap manusia dalam mendengarkan titah ilahi. Orang-orang yang mempermainkannya, itulah dia orang Al-Munafikun. Allah telah mengingatkan ketika Nabi Adam turun ke dunia, nenek moyang manusia turun ke dunia, Allah katakan 3 model manusia ini akan terus ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Menerima kebenaran sepenuh hati, menerimanya dengan separuh hati, atau tidak menerima sama sekali, telah Allah ingatkan melalui surah Al-Baqarah saat Adam turun ke bumi, seperti dikatakan di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Menerima petunjukku, itulah al-mu'minun. Terusnya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang kafir, itulah al-kafirun. Berdusta, itulah al-munafikun. Jadi 3 manusia ini telah Allah ingatkan saat Adam akan turun ke dunia. Adam turunlah dan akan datang peringatanku, titahku. Ada orang menerima sepenuh hati, itulah orang beriman. Tidak ada khawatir atas diri mereka. Ada pula menolak, itulah orang kafir, al-kafirun. Ada pula yang berdusta, menerima secara zahir, sebenarnya menolak secara batin. Itulah al-munafik. Demikian hubungan judul surah yang lalu dengan surah sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada bahagian ketiga, pesan-pesan menghindari kemunafikan. Jadi sekali lagi al-munafikun bukanlah sekedar mendapat data tentang ciri orang munafik lalu menginventarisir, ini siapa ini di Jakarta Selatan yang munafik, ini siapa ini, bukan itu. Tapi
untuk melihat ke diri kita, ke dalam sanubari kita. Ada apa enggak bias munafik di diri kita? Konon kabarnya Umar bin Khattab mendatangi Huzaifah. Kata Umar, tolong lihat, perhatikan aku baik-baik. Ada apa enggak bias kemunafikan dalam diriku? Seorang tokoh, seorang khalifah seperti Umar bin Khattab perlu untuk melihat konfirmasi dari orang yang dianggap mengerti tentang bias kemunafikan, Huzaifah, agar ia jangan termasuk orang munafik. Untuk mengatakan betapa halusnya kemunafikan itu. Karena itu pesan-pesan dari al-munafikun patut kita hayati agar jangan sampai kita terkena bias kemunafikan dalam diri. Apa al-munafikun? Seperti yang dijelaskan dalam Al-Munafiqun surah ke-63 ini, bagaimana menghindarinya? Menghindari kemunafikan adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, hormati janji. Itu janji, janji itu apalagi membawa nama Allah harus kita hargai. Tidak boleh sembarangan bermain-main dengan janji. Kecuali ada alasan yang setelah kita pertimbangkan, kita harus untuk membatalkannya, itu baru boleh. Dan itu pun harus setelah kita konfirmasi. Jadi jangan sembarangan berjanji, apalagi membawa nama Allah. Orang-orang munafik nggak peduli dia bawa nama Allah, disaksikan orang ramai, tetap saja mereka mempermainkan janji. Jadi, janji tidak ada artinya di hadapan orang munafik. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat kemunafikan, jangan sembarangan janji. Dan kalau berjanji, hormati janji itu. Mereka seperti kita baca tadi di ayat pertama, berjanji bahwa akan ikut kepada perintah Rasulullah, beriman kepada Allah. Tapi mereka rupanya tidak menerima dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, terimalah firman Allah dengan sepenuh hati. Jangan bermain-main dengan janji. Pada surah 13, ayat 19 dan 20 dikatakan begini. 13 adalah surah Ar-Ra'd, ayat 19 mengatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Siapa orang berakal yang dapat mengambil pelajaran itu? Lanjut. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Ya, jadi memenuhi janji, menjaga janji itu adalah cara agar terlepas dari al-munafiqun, sifat orang munafik yang menganggap sepi terhadap janji, apalagi membawa nama Allah. Pada surah 3, orang-orang begini itu tidak disukai oleh Allah. Melanggar janji, apalagi membawa nama Allah, itu tidak disukai oleh Allah. Tergambar di surah 3, Ali Imran, ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak menghargai janji. Padahal dalam berbagai tempat Allah ingatkan hati-hati dengan janji. Orang bertakwa yang benar di antaranya adalah
mereka yang menghargai janji, bukan malah menjadikan janji untuk mengelabui orang lain. Kita lihat satu ayat lagi, surah 2 ayat 177. Pada surah 2 Al-Baqarah 177 itu diakhiri dengan itu orang yang benar. Tanda kemunafikan hilang dari diri. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang benar. Di antara itemnya adalah menyempurnakan janji. Dan iblis memulai gerakannya dengan menipu Adam dengan mengatakan, bahkan bersumpah, aku ini orang baik. Jadi cara mengelabui orang lain dengan sumpah, itu sudah dilakukan oleh iblis sebelum manusia turun ke bumi. Dia bersumpah, aku ini orang baik. Nah itu rupanya sumpah iblis telah pula merasuki orang-orang al-munafikun, supaya kita jangan terkena biasnya. Hati-hati dengan janji, dan ketika berjanji penuhi dengan sepenuh hati. Itulah cara menghindari kemunafikan, hargai janji dengan baik. Kedua, agar terhindar dari kemunafikan, maka bersyukurlah dengan ampunan Allah. Orang beriman itu, mereka tahu bahwa mereka akan bersalah. Tidak ada masalah dengan bersalah. Semua manusia bersalah. Bahkan Nabi diperintahkan Allah untuk istighfar. Itu artinya para Nabi pun bersalah. Tidak ada masalah dengan bersalah. Yang tadi masalah adalah bila terlena dengan kesalahan dan tidak mau mohon ampun dan mengakui kesalahan. Itu baru salah. Jadi kalau salah, istighfar. Istighfar adalah solusinya. Istighfar sepenuh hati itu cara melepaskan kemunafikan. Orang-orang munafik tidak peduli dengan kata istighfar. Seperti dikatakan di ayat 5 surah Al-Munafikun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Iya, gak peduli mohon ampun, gak ada pohon ampun itu. Jadi menganggap sepi ampunan Allah. Nah, itu adalah ciri orang munafik. Oleh karena itu menghindarinya, mohon ampunlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Seperti yang diingatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, mohon ampun untuk dosamu. Itu adalah suatu kata-kata yang sangat penting untuk kita sadari. Bahwa selevel Nabi pun Allah ingatkan Muhammad, ingat ya, mohon ampun untuk dosamu. Untuk mengatakan orang-orang yang tidak peduli dengan kesalahannya, itu berarti seakan menganggap dirinya lebih hebat dari Muhammad SAW. Muhammad saja kata Allah, mohon ampun untuk dosamu. Sebagai peringatan kepada kita betapa pentingnya mohon ampun kepada Allah. Seperti yang dikatakan di surah 47.
pada surah 47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu ayatnya Allah perintahkan, yaitu ayat 19, hai Muhammad, minta ampun atas dosamu. Maka 47 kalau ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, itulah makanya doa para nabi pasti ada istighfarnya. Doa Nabi Nuh, ya Allah ampuni aku. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah ampuni aku. Semua doa nabi itu diawali dengan istighfar untuk dirinya. Surat Nuh kita lihat, surat Nuh itu surat ke-71. Doa Nabi Nuh tertera di akhirnya. Di surah Nuh alaihi salam surah 71 ayat 28 mengatakan begini. Rabbi ufirli wali walidai. Silakan. Apa Ustaz? Ayat berapa? Surat ayat 28-nya, ayat terakhir. Surah Doa Nabi Nuh. Surah berapa Ustaz? Surah ke-71 ya. Surah Nuh itu surah 71 ya. Itu ayat Ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu doa Nabi Nuh di surat Nuh, surah 71 ayat terakhir. Doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim surah 14 ayat 41. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana ufirli. Ayat berapa Ustaz? Ayat 41-nya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Itulah contoh betapa para nabi diingatkan Allah untuk bersikap yang benar terhadap istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Akui kesalahan dan ampuni. Orang munafik tidak peduli dengan dosa. Menganggap sepi dengan dosa. Tidak perlu mohon ampun. Bahkan mengejek orang mohon ampun. Itu makanya kita kalau ada mohon ampun, kita dukung dengan ya Allah semoga kau ampuni dia gitu. Bukan malah diejek. Itu sikap terhadap pengampunan itu dihargai. Orang mohon ampun, kita dukung. Dia mohon ampun, semoga Allah yang Maha Pengampun mendengarkannya. Begitu, jangan diejek seperti disebutkan di surat Al-Mu'minun. Orang beriman itu tidak mengejek orang yang mohon ampun. Mohon ampun, walaupun kelihatan ini orang main-main, itu tidak tahu kita dengan batinnya. Yang jelas mohon ampun itu suatu hal yang baik, dukung. Pada surah Al-Mu'minun, orang-orang beriman sejati, itu dikatakan begini. Ayat 109. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Allah katakan, setelah sebelumnya diam kalian. Ayat 108 Allah katakan diam. 108-nya kita baca ya. Qalakhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Jangan bicara dengan. Tadi situ kita sebutkan itu orang yang mengabaikan janji Allah tak mau bicara sama dia. Terusnya. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Ada orang yang dengan bersahaja mohon ampun pada Allah. Tahu-tahu ada orang mengejek. Lanjut. Lalu kami jadikan mereka buah ejekan. Kamu jadikan.
Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu menertawakan mereka. Nah, itu sikap yang tidak baik terhadap ampunan Allah. Menganggap sepi ampunan itu bisa membuat bias kemunafikan masuk ke dalam hati. Jangan rendahkan orang mohon ampun. Kita harus dukung orang mohon ampun, dibalah dibantu. Semoga Allah mengampuninya, bukan malah mencela, mengejek, menghinanya. Itu yang kedua, agar terhindar dari kemunafikan. Yang terakhir, menghindari kemunafikan, Allah membiasakan untuk berinfak. Makanya infak dengan munafik hampir sama. Infak, nafako, munafik, nafako juga. Jadi tanda orang yang beriman sejati, tadi sudah kita baca di surat 277 tadi yang panjang, mereka menyerahkan hartanya untuk kebaikan. Dan orang munafik itu sangat cinta kepada hartanya sehingga enggan berinfak. Pas mau mati baru mau berinfak. Itu dikatakan di ayat 9 surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lanjut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sudah terlambat. Makanya di surat 9, salah satu ciri kemunafikan disebutkan di ayat 67. Surah 9, surah At-Taubah. Ayat 67 menjelaskan tentang ciri kemunafikan yang harus kita hindari agar kita tidak terkena biasnya. Dikatakan di sana, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya dengan kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Kadang-kadang ketika tidak punya dia berjanji, nanti kalau ada barulah. Setelah ada lupa, seperti dikatakan di ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu ketika masih hidup, masih ada kesempatan. Namun, lanjut. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya, apa yang terjadi? Satu ayat selanjutnya. Maka Allah akan menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, ayat ini sekaligus memuat dua pesan penting, yaitu janji yang diabaikan dan kekikiran tidak peduli ya, karena cintanya kepada harta. Mudah-mudahan 3 pesan ini dapat kita hayati. Yang pertama, hati-hati dengan janji, hargai janji, penuhi janji dengan setulus hati. Yang kedua, sikap kita terhadap kesalahan kita selama ini mohon ampun. Yakinlah Allah Maha Pengampun akan mengampuni kesalahan kita.
Hendakkan hati kita mohon ampunan kepada Sang Pengampun, akan membuat kesalahan kita akan diampuni dan akan habis. Yang ketiga, berhati-hati tak pengaruh harta, karena itu salah satu cara membuat seorang menjadi munafik. Biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Infak, seperti dikatakan di sini, agar kita terhindar dari benih kemunafikan. Semoga pesan-pesan ini dapat kita hayati dan kita menjadi orang-orang al-mu'minuna haqqo, orang beriman dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ilham bin Qasim atas materi yang disampaikan pada subuh kali ini, yaitu berkaitan tentang orang-orang munafik atau dalam Quran surah Al-Munafiqun. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu apabila ada hal yang dapat kita diskusikan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Kami beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu? Tadi dijelaskan mengenai menghindari munafik, yaitu melihat ke diri kita sendiri dan betapa halusnya kemunafikan itu. Hubungannya dengan kesombongan pada diri kita, dan ya setiap manusia itu punya ego ya, ego kadang egonya tinggi kalau tidak dilus-lus dengan ayat-ayat seperti ini tuh barangkali kita sering lupa ya. Kira-kira bagaimana ya Ustadz untuk ya maksudnya mencegah, selalu mencegah untuk kita tetap tidak sombong, karena halusnya kemunafikan ini yang mungkin bisa masuk ke hati atau diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, ada baiknya dibiasakan ini, membaca ini. Jadi Nabi sering membaca ini ya. Jadi kalau kita baca dan kita pahami, insya Allah kita akan terkikis kesombongan ya. Nabi sarankan agar kita membaca dan Nabi mempraktekannya. Nabi menangis ketika membaca ini, yaitu surah 3. Kalau Nabi membacanya 10 terakhir, dia membaca dari mulai ini ya, dari mulai inna fi khalqis samawati 190 ya. Kalau dapat kita baca dari situ. Tapi kalau tidak, cobalah kita baca dari ayat 192, itu bisa jadi ayat. 192, 193, 194 itu berisi doa. Diawali dengan Rabbana. 3 ayat diawali dengan Rabbana. Dan muatan ayat ini kalau kita pahami, itu akan melunturkan kesombongan sehingga bias munafik dapat bersih. Bisa Ibu baca terjemahan dari ayat 192 sampai 194, atau siapa yang membantu? Rabbana. Mohon dibantu Pak, ini terjemahan saya lembut sekali, nggak begitu kelihatan. Mohon maaf. Mohon dibantu, bisa Rabbana inna, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, mereka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ketika baca ayat ini ingat bahwa kesombongan itu dimulai oleh iblis yang dari api. Jadi kalau ada kita punya kesombongan, hati-hati, itu api. Jadi orang yang memiliki api akan terlempar ke dalam api, dan kesombongan tidak lagi berarti. Mereka itu nggak ada gunanya sombong. Di ayat pertama ingat kata-kata anar. Kenapa sombong? Rupanya sombong itu bias iblis. Iblis sombong, dan iblis dari api. Dia melemparkan kesombongan ke diri manusia, dan Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang ada
sebesar zarrah saja kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Enggak tersentuh surga orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Lanjut. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini dikatakan bahwa iman itu artinya meninggalkan kesombongan. Iman itu ke arah nur, cahaya. Sedangkan tadi kesombongan ke arah nar atau api. Dimohon pada Allah agar diampuni kesalahan kita. Kalau selama ini ada terbetik kesombongan, diganti nar dengan nur. Sehingga kita mendapat kembali cahaya iman yang murni, seperti dikatakan, seperti dijanjikan di ayat selanjutnya. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Semakin sombong seorang itu, semakin hina dari kiamat. Jadi kita mohon pada Allah jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi sarannya, cobalah baca tiga ayat ini, resapi maknanya, sehingga pelan-pelan, karena Quran sebagai penawar, dia dapat menawarkan, dapat melenyapkan, dapat membersihkan batin kita dari benih-benih kemunafikan. Kira-kira gitu, Bu. Makasih Ustadz. Makasih Mas bantuannya membacakan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Mau tanya Ustaz, ciri-ciri orang munafik kan ada 3. Seandainya ada satu ciri saja pada seseorang, apakah sudah bisa dikatakan munafik? Iya. Jadi ciri-ciri kemunafikan itu dikatakan Nabi dalam hadis terkenalnya 3 ya. Di hadis lain ditambah 4 malah. Kalau Quran menambah hal-hal yang lain seperti tadi. Jadi tetap ciri utamanya adalah berdusta. Itu paling kental nuansa munafik itu sama dengan dusta. Nipu, kalau berbahasa Quran lain nipu. Bukan nipu sembarangan, Allah pun ditipunya. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 9. Tolong saya tidak bawa yang ada di Surah berapa Ustaz? Masih surah awal, jadi masih gampang melihatnya. Surah awal, surah 2 ayat 9. Ayat 9. Mereka nggak terbaca. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Iya, padahal mereka tahu mereka nipu. Jadi menipu orang lain itu ada nuansa merasa bangga bisa nipu orang, tapi di satu sisi batin kita yang murni itu menolak. Sehingga orang yang suka menipu ini punya splitted personality. Orang munafik itu dia mengalami itu, splitted personality ya, perbedaan ganda. Jadi sedikit saja seperti itu bisa menjadi munafik. Tapi sekali lagi Bu, kita bukan pula tugas kita pula untuk menginventarisir orang-orang di mana-mana gitu. Ini dia bohong nih, munafik, jangan. Jangan sekali-kali katakan ke orang lain kau munafik, jangan. Wah itu bahaya. Jadi sekali lagi di awal sudah kita ingatkan, munafik ini bukan untuk melihat orang di luar sana, tapi membersihkan diri kita. Itu jangan itu. Ini saya serasa lihat, rupanya di RT 405 ini itu 10 orang munafik. Nah, jangan bilang gitu. Nggak boleh. Bukan untuk itu tugas kita. Biar malaikat mencatatnya. Kita diingatkan ini untuk membersihkan diri kita. Oleh karena itu pesan pertamanya tadi adalah jangan sembarangan janji. Sebenarnya salah satu dari muatan jangan sembarangan ngomong. Janji itu kan mesti kita penuhi, berarti kita jujur ya, menghargai janji. Karena orang munafik itu suka nipu. Itu munafik cirinya. Menipu satu itu aja udah kena benih kemunafikan. Bahaya itu. Munafikan itu diidentikan dengan penipuan. Ditegaskan di surat 4 ayat 142. Kalau tadi kan ayat 9 nggak kelihatan kata munafiknya.
Tapi kalau di surat 4 tegas, munafik itu ciri utamanya penipu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah balas menipu mereka. Apabila mereka kerjakan sholat, mereka mengerjakannya dengan malas. Mereka mempertunjukkan amal mereka kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ya karena tak nipu. Nanti kalau enggak, bang orang aku munafik, udah sholat aja lagi, menipu orang bukan karena Allah, karena untuk menipu orang lain. Nauzubillah min dzalik. Menipu untuk menyelamatkan akidah boleh juga ya Ustadz ya? Iya, itu bukan menipu Allah namanya, menipu orang. Dia nggak boleh menipu Allah. Menipu Gitu ya. orang. Nah, Oh iya, menipu iya, orang iya. itu Bu, disuruh Bu dalam perang Bu. Dalam perang disuruh nipu orang. Kalau itu kita cuma 10, musuh kita 100. Yang kita bilang, kami 10 orang di jalan Bacang ya, samping ini. Kacau kita Bu, kalau gitu. Nabi itu kalau lihat sedikit itu jenderal-jenderal panglima perang Islam tuh hebat. Khalid bin Walid tahu itu. Makanya walaupun jumlah mereka nggak imbang, berapa ribu melawan ratusan ribu bahkan jutaan, itu mereka menang. Kan pakai siasat, tipuan, siasat itu tipuan. Nah, itu karena bukan untuk menipu Allah, menipu orang kafir, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi munafik itu menyembunyikan keburukan. Kalau menyembunyikan kebaikan nggak munafik namanya, itu siasat namanya. Oh iya. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, mungkin terakhir ada lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz, mohon maaf tadi kan Ustadz menyinggung di dalam perang memang strategi diperbolehkan untuk menipu, dalam artian kita memang sedang berperang. Ada hal-hal lain, kondisi-kondisi lain yang memungkinkan kita untuk menipu, Ustadz, atau sudah dibatasi itu saja gitu barangkali. Terima kasih Ustadz. Ya. Itu contohnya perang, tapi intinya adalah apabila ada memang dasar kebaikan. Nabi Ibrahim pernah bohong deh itu. Bohong. Kalau kita lihat surat 21 gini. Surat 21. Nabi Ibrahim itu mengatakan begini, tapi bukan untuk menipu dalam artian ini, karena tujuannya adalah supaya mereka sadar. Jadi tujuannya ke arah penipuan itu. Apa yang dimaksud dengan tipuan? Nabi Ibrahim dari mulai ayat 58 aja. 58 saja. 21 ayat 58. Izin baca, Ustaz. Ya, baca terjemahnya aja. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar yaitu induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Terus Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Tuduhan mereka pastilah kepada orang yang suka mempertanyakan itu Ibrahim. Itu mereka langsung. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Terus Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Coba disaksikan supaya orang jangan sembarangan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, kalau Ibrahim jujur ngatain benar, aku melakukannya. Mau apa gitu? Ini enggak. Ibrahim bilang, itu melakukannya. Lanjut. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Nah, kan bohong dia. Dia udah tahu bahwa patung itu enggak. Tapi itu perlu untuk membuat mereka tersentak. Iya. Iya ya gitu. Makanya terusnya. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Iya, itu dia.
Jadi kepada tujuannya. Itu strategi Ibrahim untuk tadi mengingatkan mereka caranya itu. Makanya nggak katakan benar aku, enggak. Nah, itu malah memancing emosi mereka. Mengatakan patung besar itu, mereka tersentak. Dan Ibrahim tetap disebut Allah sebagai manusia jujur. Seperti ditegaskan di surah 19 ayat 41. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Iya, dia pencinta kebenaran. Itu berarti masuk dalam koridor kebenaran. Kesalahan atau bohong tadi bukan karena bohong, tapi karena untuk menyadarkan orang lain. Kira-kira gitu. Jadi prinsipnya adalah kebohongan yang dibolehkan apabila tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran atau menegakkan kebenaran. Kira-kira gitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi kali ini kita mohon izin cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Syahril Tanjung selaku Ketua Yayasan menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya kita sudah masuk ke kayak 63 Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi masih ada 51 ya kali lagi ya. Nah, kalau termasuk hari ini setahun lagi nih kita baru selesai. Nah, saya berharap bahwa kita akan terus tentunya kalau kita diberikan umur. Tapi juga saya berharap bahwa ini agar disebarluaskan ya kegiatan pengajian ini kepada terutama orang-orang yang kita cintai. Karena sungguhnya kesempatan ini nggak banyak sebetulnya. Jadi saya ingatkan jangan sampai ya istilahnya mungkin kurang tepat ya mubazir ya karena ini sangat baik tapi kita ya kurang mendakwakannya atau menginformasikannya. Itu aja harapan saya. Hari ini kita pasti akan seperti biasanya kita kembali ke diri kita. Jadi ada hal yang tadi pasti banyak yang bisa kita lakukan terutama pesan-pesannya. Itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan. Jadi selagi insya Allah masih setahun lagi ya kita. Tapi pun saya berharap nanti ini lanjut lagi Pak, kembali lagi ke Al-Fatihah kan gitu Pak. Ya kira-kira dari saya itu saja. Jadi sekali lagi untuk tahun depan ini kita merencanakan untuk mengkompilasi Pak, bagaimana mengemas pengajian-pengajian kita selama ini untuk bisa diakses dengan baik sehingga kalau orang ingin mengajinya kembali karena mengkaji ini kan berulang-ulang ya. Jadi dia ada satu sarana untuk itu dan kita programkan, saya sudah merencanakan supaya itu bisa kita lakukan sehingga memudahkan kita ya kalau kita ingin membaca maka sudah ada satu sistem yang akan menolong kita semua. Demikian dari saya, mohon maaf apabila taufiq wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin dari Ustaz ada tanggapan? Alhamdulillah bagus, saya sambut baik dari semangat Pak Sari ini patut kita dukung ya. Jadi belum lagi selesai udah dijanji duluan nanti sambung lagi itu hebat itu ya. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Syahrir dan juga Ustadz atas waktu dan kesempatan pada pagi kali ini. Dan terkhusus kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin kepada Ustadz apabila ya, saya permisi dulu ya, pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, itulah tadi kajian kita pada pagi kali ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu berkaitan tentang agenda Masjid Raya Nurul Hidayah. Kami mengundang kepada Bapak Ibu insya Allah pada Ahad kali ini di Masjid Raya Nurul Hidayah bersama tim pengajian Jejak Imani
yaitu pengajian Jejak Imani dengan tema meneladani kemuliaan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, yang akan dilaksanakan pada Ahad 11 Desember 2022 pukul 13.00 hingga 15.00 atau pukul 1 siang ba'da zuhur di Masjid Raya Nurul Hidayah bersama Ustadz Salim Afillah yang merupakan komisaris utama dari Jejak Imani. Jadi kami harapkan kehadirannya untuk Bapak Ibu dapat bergabung dan kita dapat bersama-sama menyimak kajian di Masjid Raya Nurul Hidayah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan dan keluangan waktunya. Terakhir, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.